WJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beleni, Rek, beleni. Bentar, Rek, belum dimulai, Rek. Masih 9 ini loh. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy selaku moderator pada presentasi hari ini, yaitu presentasi mata kuliah PKN bab 1 yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Dwi Silva. Jadi, supaya tidak berlama-lama, langsung saja kepada Dwi Silva untuk mengambil alih rapat pada hari ini. Baik, di sini perkenalkan nama saya Dwi Silva Ramadhani, NIM 043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1, pengantar pendidikan kewarganegaraan. Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Melalui surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Menhankam nomor 002/11/1985. Pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah yang wajib yang harus ditempuh dan wajib lulus oleh semua mahasiswa di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 2000 ada pergantian nama pendidikan kewiraan menjadi pendidikan kewarganegaraan. PKN diberikan di perguruan tinggi itu bersifat militerisme. Dasar hukum yang mengatur tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 isinya itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua itu ada dasar hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama dan kewarganegaraan. Yang ketiga itu dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berisi dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib. Urgensi bagi warga negara. Penanaman dan penumbuhan kembangan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak melalui pendidikan kewarganegaraan dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, eksistensi bangsa dan negara, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pendidikan merupakan faktor terpenting untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membekali setiap mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Landasan urgensi itu ada 4, yaitu yang pertama nilai-nilai patriotisme, yang kedua bangga sebagai bangsa Indonesia, yang ketiga rasa cinta tanah air, dan yang keempat itu ada rela berkorban. Substansi dan kompetensi. PKN sebagai dasar yang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan generasi penerus bangsa diselenggarakan untuk menambah wawasan. Kompetensinya itu ada 5, yaitu yang pertama itu mahasiswa memiliki pemahaman dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara berbangsa dan
berkehidupan kemasyarakatan. Yang kedua itu mahasiswa memiliki kemampuan untuk memadai landasan Pancasila, Undang-Undang Negara, dan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga itu ada kompetensi mahasiswa itu harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat berkorban demi negara. Yang keempat itu ada mahasiswa harus memiliki pola pikir yang menyeluruh dengan melibatkan mempertimbangkan semua aspek kehidupan. Dan yang terakhir itu yang kelima, mahasiswa harus memiliki semangat mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan keamanan nasional demi terwujudnya aspirasi bangsa. Kesimpulan dari presentasi bab 1 itu yang isinya pengantar itu mata kuliah kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebhinneka Tunggal Ikaan, serta mengimplementasikan dalam bentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Sekian, ada pertanyaan? Ada yang bisa ditanyakan? Ya, silakan untuk yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangannya. Dan untuk pemateri akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Saya mau nanya. Iya, silakan untuk Lulu Aziza untuk menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, saya mau nanya. Di era sekarang ini, kondisi relevansi PKN dalam bernegara itu seperti apa? Bagaimana? Ya, sudah seperti itu. Baik, bisa ditampung terlebih dahulu ya. Atau langsung dijawab, silakan. Baik, saya langsung akan menjawab tentang pertanyaan dari Lulu Aziza. Itu relevansi pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting karena pendidikan kewarganegaraan itu berkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila itu menjadi identitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, generasi milenial seperti kita itu harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila itu ke kehidupan masyarakat, kehidupan kita. Terima kasih. Silakan yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand dan mengajukan pertanyaan seperti sebelumnya. Saya dong mau nanya. Ya, Mati wifi-nya ya Pak Cok? Oke, bagaimana cara mensosialisasikan pendidikan kewarganegaraan ini agar tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dapat berhasil? oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mensosialisasikan pendidikan kewarganegaraan agar berhasil. Eh, dengan cara kita itu bisa memperkuat nasionalisme suatu bangsa menuju pendidikan masa depan yang baik, mensosialisasikan salah satunya dengan cara mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan dasar yang ada di dalam pendidikan Pancasila. Juga di sekolah-sekolah itu sejak SD kan kita ada PKN gitu, yaitu kita bisa menanamkan sejak dini. Oke, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi?
Atau sepertinya sudah cukup? Ya, sepertinya sudah cukup. Sekian presentasi dari bab 1 dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi